Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa, salatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ali baitihi wa usratihi wa ashabihi wa ummatihi wa nasi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilman wa aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi samiil alim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perjumpaan kita dengan kehidupan akhirat itu kepastian yang akan menghampiri setiap muslim dan muslimah, bahkan akan datang kepada setiap insan untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas kehidupan yang dia lakukan. Ali bin Abi Thalib pernah menuturkan, memberikan sebuah wasiat pada kita, irtahalatid dunya mudbirah, bahwa dunia ini menjadi tempat yang akan kita tinggalkan jemaah, akan berlalu. Sedangkan irtahalatil akhirah ya mukbilah, sedangkan akhirat itu perjalanan yang akan kita tuju ya, kayak kita safar gitu ya. Orang namanya safar dari tempat kita start, kita berangkat sampai kita menuju tujuan, itu finish yang kita tuju akan sampai jemaah ya, dengan durasi waktu yang mungkin berbeda-beda ya. Sehingga beliau mengatakan fal yauma amalun. Nah, ini perkataan yang masyhur dari Ali bin Abi Thalib yang kita angkat tema hari ini kita beramal, hari esok kita dihisab. Beliau mengatakan al yauma amalun. Hari ini berarti itu di zamannya Ali bin Abi Thalib, beliau sudah mengatakan kita di dunia ini adalah hari untuk beramal soleh, beramal kebajikan ya, atau na'udzubillah min dzalik, juga ada yang invest amal buruk ya. Wala hisabah ya, al yauma amalun wala hisabah. Hari ini kita beramal, tidak ada dan belum ada hisab. Sedangkan al-ghad ya, lusa ya, bahasa Arab ghad itu hari ini Jumat, nah Sabtu itu ghad jemaah ya, jadi ghadan itu besok. Sedangkan dia mengatakan al-ghad hisabah wala amalun. Kalau besok itu adalah hari hisab, bukan hari kita beramal lagi. Nah, Ali bin Abi Thalib menggunakan istilah ghad itu besok, lusa, karena hari ini menuju besok itu hitungannya adalah ketika matahari tenggelam jemaah ya, jadi kalau menghitung hari, satu hari dihitung satu hari itu ketika sudah masuk menjelang maghrib atau ketika waktu maghrib. Sehingga sangat dekat antara hari dunia dan hari akhirat itu hanya terpisah dengan waktu ya, waktu asar habis masuk waktu maghrib. Nah, perkataan ini jamaah sekalian rahimakumullah membuat Ali bin Abi Thalib selalu khawatir ya, karena antara hidup dan matinya itu hanya terpisah dengan al-maut, kematian. Makanya sahabat yang mulia, sahabat yang dikatakan oleh Nabi SAW boleh masuk dari 8 pintu surga. Siapa jemaah? Sahabat Nabi yang boleh masuk dari 8 pintu surga dan boleh milih. Abu Bakar As-Siddiq, betul. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau suatu ketika melihat ada burung ya, di sekitar kota Madinah, dan sampai sekarang masih banyak ya burung-burung tanah haram di tanah suci, memang tidak boleh diburu dan tidak boleh dibunuh. Ketika beliau melihat ada burung yang kemudian berada di atas beliau, di pohon, di bangunan ya, beliau mengatakan sambil mengamati, tuba laki ya toiru, sungguh beruntung engkau wahai burung ya.
ta'kulina ala syajar, kata Abu Bakar, kamu makan di pohonnya orang bebas. Wa taqaina alaihi, engkau juga bertengkar dengan seenaknya, ya. Wa tatirina bihi, kemudian engkau pergi begitu saja, ya. Bahkan terkadang ya berain orang yang ada di bawah ya jemaah. Kadang berain juga rumah, berakin kendaraan, berak dimanapun bebas. Kemudian burung ini pergi begitu saja tanpa ada beban, ya. Kemudian beliau mengatakan, la hisaba alaiki, bagimu tidak ada hisab nanti di hari kiamat, ya. Maka beliau mengatakan apa? Tuba laki ya toiru. Kemudian beliau mengatakan, ya laitani kuntus sajar, beliau berandai seandainya saya seperti pohonnya. Artinya apa jemaah sekalian? Artinya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa bayangkan sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau ada rasa khawatir yang sangat besar bahwa nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan jelas bahwa beliau radhiyallahu taala anhu boleh masuk pintu surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, dari mukaddimah ini bahwa yang namanya amal di dunia itu menjadi hisab kita nanti di yaumul qiyamah, ya. Dan ayat yang sering kita dengar juga, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan senantiasa faltangdur nafsum maqaddamat ligod. Dan ayat ini kalau Bapak Ibu buka di awalnya, Allah mengisyaratkan dan Allah menunjuk orang-orang yang beriman. Didahului dengan kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan ingat, Ibnu Abbas pernah mengatakan, kalau Bapak Ibu membaca ayat yang didahului dengan kalimat hai orang-orang yang beriman, maka pasang pendengaran, pasang telinga, pasang hati, fokus. Ya, saya ulang, ketika Bapak Ibu membaca atau mendengar ayat yang diawali dengan kalimat hai orang-orang yang beriman, kan banyak tuh ya, kalau kita kumpulkan dalam Al-Quran, diksi ya ayyuhalladzina amanu itu cukup lumayan banyak jemaah. Nah biasanya dalam ayat ini setelah Allah panggil hai orang-orang yang beriman, ada sebuah perintah yang perlu kita fokus di situ. Salah satunya faltangdur, coba kalian perhatikan, ya. Nadhara itu bukan cuma dilihat tetapi diteliti, dipahami, direnungkan. Siapkan harimu untuk God, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat God itu tadi apa? Besok. Dan ternyata tafsir, semua ahli tafsir menyebut Godan itu atau yaumul God itu adalah akhirat. Berarti kita mempersiapkan untuk melihat kehidupan besok di akhirat. Karena prinsip seorang muslim itu kan kehidupan yang abadi kan akhirat jemaah. Jangan kayak orang kafir. Orang-orang kafir itu tu'siruna fil hayati dunya, ya. Mereka memiliki kebiasaan di dunia yang seakan-akan enggak mati, seakan-akan enggak meninggalkan dunia. Sehingga Allah menyebut mereka lebih cenderung untuk maunya lama di dunia, menikmati dunia. Tetapi Allah katakan apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Sifat akhirat itu khairun jemaah. Khairun itu artinya lebih baik. Ya, diambil dari isim tafdil dengan sigo fa'lun. Ya, kalau kita mau mengatakan lebih ganteng, lebih kaya, lebih dan lain sebagainya, menggunakan diksi lebih, itu afdol. Tetapi Allah menyebut khairun, ya. Berarti kehidupan akhirat itu lebih baik, lebih indah, wa abqa, dan lebih abadi. Ya, keabadian akhirat itu Allah sebutkan abadan, ya, khalidina fiha abadan. Sehingga ketika bicara masalah akhirat, terkadang kita ini masih menukar antara dunia, ya, dengan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu kehidupan yang memberikan jaminan. Dan coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dalam Al-Quran tuh ya, kita akan banyak menjumpai tentang bagaimana kisah-kisah kehidupan akhirat.
kita akan menjumpai banyak tentang bagaimana kisah-kisah orang-orang yang kemudian mereka sudah meninggal, Allah gambarkan di akhirat yang baik demikian, yang buruk demikian. Bahkan Allah menegaskan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yang amalnya sekecil apapun Allah akan tunjukkan nanti di hari kiamat, dan sebaliknya orang yang beramal buruk pun Allah akan tunjukkan nanti di yaumul kiamat. Ya, sehingga ayat hai orang-orang yang beriman, perhatikanlah kehidupan kita untuk hari akhirat, ini salah satu di antara ayat kabar yang serius ya mah. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau dengar kabar, kapan kita serius memperhatikan kalau dengar kabar? Masalah ekonomi atau krisis atau ada musibah, ataukah ada misalnya kecelakaan, ataukah misalnya ada informasi ternyata terjadi kebakaran? Kapan Bapak Ibu merasa informasi itu penting? Biasanya informasi itu kita anggap penting kalau berkaitan dengan diri kita. Ya, kadang-kadang ada yang berkaitan dengan orang lain, kita juga sedih ya. Tapi lebih kepada kalau ada informasi berkaitan dengan diri kita. Mohon maaf, contoh, kita nggak berharap contoh ini, mendengar ada keluarga kita kecelakaan jemaah. Ya, panik gak kira Bapak Ibu ketika mendengar informasi itu? Panik? Oh panik. Bahkan terkadang informasinya menegangkan, masuk UGD, ya, masuk ISU antara hidup dan mati dan lain sebagainya. Oh, betapa kacaunya jemaah sekalian kita mendengar kalau ada salah satu keluarga kita yang tiba-tiba masuk rumah sakit, mungkin karena jatuh atau kecelakaan. Dan di hari esok besok, di hari kiamat, Allah itu sudah mengkabarkan bahwasanya semua kita itu akan dihisab. Nabi kita bersabda, la yazalu qadama abdin, senantiasa kaki kita tidak akan bergeser jamaah sedikit pun, tidak akan beranjak ya, kecuali kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan-pertanyaan Allah ini berkaitan dengan hari ini kita di dunia. Salah satunya tentang apa? Tentang umur yang kita miliki, ya kan? Tentang kesehatan yang kita dapatkan, tentang harta yang kita cari mati-matian ini, nyari dunia, dapat harta, dapat materi. Dan untuk yang ketiga ini terkait dengan dunia, kita dapat dunia, ada pertanyaan berikutnya jemaah, kita kemanakan? Jadi antara yang kita dapat dan kita keluarkan itu dua pertanyaan yang berbeda. Ya, nah kenapa Allah mengatakan dari mana kita dapatkan dunia dan kita kemanakan dunia? Kadang-kadang ada orang begini, ini kan uang saya sendiri Ustaz, saya juga capek kerja, mau tak pakai foya-foya, tak pakai maksiat, tak pakai dosa, apa hubungannya dengan Anda? Misalnya gitu ya. Nggak bisa gitu jangan. Karena uang yang kita keluarkan itu akan ditanya juga. Misalnya dipakai untuk judi, naudzubillah, Allah tanya. Dipakai untuk minum khamr, Allah tanya. Dipakai untuk zina, Allah tanya. Dipakai untuk kemudian sesuatu yang tidak bermanfaat. Istilah hadisnya itu idaatul mal. Ya, Nabi kita bersabda, innallaha karihalakum thalathan. Allah itu membenci kepada kita tiga hal. Yang pertama apa? Qila wa qala. Kalau budaya ibadah itu kemudian kata kiai saya, kata ustadz saya, kata nenek moyang saya, itu perkara yang dibenci Nabi. Yang kedua, idaatul mal. Orang yang suka menghambur-hamburkan harta. Berarti kan kita keluarkan harta kita misalnya untuk foya-foya gitu. Jangan mentang-mentang harta kita kemudian bebas, tidak. Allah tanya, kenapa engkau pakai untuk yang tidak manfaat? Kenapa engkau pakai untuk maksiat? Kan gitu. Dan yang ketiga adalah an-niyakha. Di antara yang Allah dan Nabi-Nya benci, meratapi jenazah sampai melampaui batas. Tapi kita kembali ke poin tadi. Jadi sebelum kaki kita bergeser, Allah tanya masalah umur, masalah usia, masalah harta, termasuk masalah sehat. Oh, sehat ini mahal juga. Nabi kita bersabda apa? Ada dua nikmat yang banyak orang itu lalai. Makbubun fihima kasirun minan nas. Yang pertama apa? Sehat. Yang kedua, waktu luang.
Bapak Ibu kalau punya dua waktu ini dan tepat sasaran menggunakannya, insya Allah bahagia dunia akhirat. Betul tidak? Coba kita renungkan. Kalau kita punya dua momen ini, punya momen di mana kita punya waktu kesempatan, yang kedua kita punya kesehatan, kita pakai untuk ketaatan atau bab masalah dunia ataupun yang lain, insya Allah bahagia dunia akhirat. Sekarang banyak orang yang ketika dia mau ngaji, terkadang fisiknya sudah tidak memungkinkan. Di saat dia kemudian mau belajar, fisik, daya ingatnya sudah lemah. Mau belajar terkadang sibuk dengan aktivitas dunia, dia nggak sempat. Di saat Allah kasih waktu, sehatnya hilang. Di saat Allah kasih kemudian kesehatan, dia disibukkan. Oh, berat jemaah. Makanya Nabi kita bersabda apa? Dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan siapa? Kebanyakan kita. Makanya kita itu kadang-kadang thalabul ilmi, ibadah, ngaji, mungkin juga baca-baca buku, ngapunten mohon maaf, waktunya itu waktu sisa jemaah. Nggih mboten? Kadang-kadang kita belajar itu waktu sisa. Dunia sudah kita cari seharian full, sambil rebahan dengerin kajian. Sisa jemaah itu waktunya. Ya. Bahkan kita seandainya ada pekerjaan sampai malam, kira-kira ngaji apa tidak? Ini kira-kira kalau waktu subuh jangan dipanggil atasan jam 4 sampai jam 7, kira-kira ngaji di sini apa tidak? Wallahu a'lam loh jemaah. Iya kan? Dipanggil atasan, datang Pak, tak kasih bonus 10 kali lipat, datang jam 4 pulang jam 7. Kira-kira mampir alaman apa tidak? Mampir dilewati aja Ustaz gitu. Berat jemaah. Jadi ketika Allah kasih waktu belum tentu dikasih kesehatan. Ketika dikasih kesehatan belum tentu dikasih waktu. Dan Allah akan tanya itu jemaah, Masya Allah ya. Dan ketika kaki kita ini belum bergeser ke tempat A, ke tempat B, 5 pertanyaan tadi menghantui kita. Termasuk waktu yang kita miliki Allah tanya. Itu belum pertanyaan yang jelimet detil-detil loh Bapak Ibu. Itu baru global kan? Harta global, usia global, umum, ya, waktu umum. Belum yang rinci bagaimana mendidik istri. Wah lebih jelimet lagi tuh. Belum lagi pertanyaan bagaimana mendidik anak. Bagaimana seorang istri ketika kemudian diberikan amanah suami, sudahkah dia menjaga? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita akan jawabnya butuh keseriusan, ya. Sehingga Nabi kita alaihi wasallam pernah bersedih jemaah. Beliau pernah mencucurkan air mata ketika membaca ayat di surah Al-Insyiqaq, ya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang yasirah, hisab yang mudah. Kalau sekelas Nabi alaihi wasallam saja beliau sampai mencucurkan air mata, khawatir hisabnya berat, khawatir hisabnya itu panjang dan lama, akhirnya beliau kemudian meminta kepada Allah untuk dihisab dengan gampang, hisab dengan mudah. Itu Nabi loh jemaah. Ya. Dan hisab yang paling lama itu siapa jemaah? Orang yang punya dunia, punya harta, kekuasaan, ya, termasuk punya amanah, itu hisabnya lama. Makanya kelasnya para sahabat. Coba kita lihat kisahnya Abdurrahman bin Auf, kita lihat kisahnya Utsman bin Affan. Ini kan sederet orang-orang yang diberikan kelebihan harta ya jemaah. Kita lihat kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang-orang yang punya harta, punya iman, punya harta. Bahkan mereka itu tidak mau kaya loh jemaah. Sekelas Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan juga sekelas Abdurrahman bin Auf. Sampai beliau itu kebiasaannya Abdurrahman bin Auf, ya. Karena beliau dulu juga latar belakangnya orang nggak punya. Ketika Allah berikan harta, beliau tahu diri. Ya karena memang imannya ya, bukan karena tahu dirinya kemudian dikasih harta terus tahu diri, karena imannya Abdurrahman bin Auf. Maka beliau itu kalau dagang. Nah ini kalau sahabat Nabi itu ingin miskin, kalau kita ingin apa? Ingin kaya tapi belum kaya-kaya juga, nggih. Mereka para sahabat karena ingin miskinnya sampai dagang itu jamaah sekalian. Ini yang nggak mungkin. Sepertinya kalau kita amalkan amalannya Abdurrahman bin Auf, sepertinya nggak mungkin atau berat lah. Bapak Ibu punya kenalan teman, dia pedagang dan barang dagangannya nggak laku selama sepekan, 2 pekan sampai sebulan. Kita pembeli, temen nih ya.
Ketika melihat teman kita yang dagangannya nggak laku, kira-kira Bapak Ibu belinya dengan harga normal sama dengan ketika dia jual waktu awal atau minta diskon? Berapa diskonnya kira-kira? Barang yang belum laku, tidak laku selama 2 pekan sampai sebulan, Bapak Ibu minta diskon berapa kira-kira sama temannya? 30? 50? 75? Nah, yang 90 angkat tangan. Yang kelompok 90%. Bu, mau diskon aja Bu 90%. Oh, udah gak laku. Sudah sebulan di rumah. Daripada Bu, itu kan tipe kita Bapak Ibu ya, betul nggak? Abdurrahman bin Auf enggak Bapak Ibu. Justru beliau itu ingin menghabiskan hartanya, jual barang-barang saudaranya yang gak laku dengan harga yang sama atau sepadan. Bahkan beliau seringnya 2 kali lipat. Mungkin nggak kalau kita melakukan itu Bapak Ibu? Bu, barangmu kan gak laku ya Bu ya, sudah hampir sebulan. Wes Bu, tak belinya 2 kali lipat. Harganya kemarin anggaplah 5 juta, tak beli 10 juta. Boleh nggak Bu? Kira-kira boleh nggak Bapak Ibu? Betapa bersyukurnya penjual ada pembeli yang seperti ini. Oh, monggo Pak, monggo silakan. Ini masih ada lagi nih 5 kilo. Ada lagi Pak di belakang 10 kilo. Semua dikeluarkan. Abdurrahman bin Auf betapa senangnya Bapak Ibu ketika misalnya ada orang-orang dagang yang belum laku, dibeli 2 kali lipat biar hartanya habis. Suatu ketika beliau pernah membeli kurma. Bapak Ibu tahu kurma hijau, bukannya muda ya, kalau muda itu kan agak gembuk itu, agak sepet ya. Hijau itu yang uwalot Bapak Ibu, masih biji itu digigit aja belum tentu kita bisa menggigitnya, belum tentu ya, karena saya pernah praktek itu uwalot bener Bapak Ibu. Itu pernah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, dikumpulkan semua karena emang beliau intinya ingin menghabiskan hartanya lah gitu. Dibeli 2 kali lipat, bahkan ada yang 3 kali lipat. Kemudian ya biji kurma yang agak sudah gede dikit gitu diimpun, ditampung oleh beliau. Yang menjadikan Allah itu memang menghendaki orang kaya itu bukan karena kita usaha loh kayaknya Bapak Ibu, itu ikhtiar kita aja ya, itu sebab lah, salah satu sebabnya. Betul, qadarullah, ketika ada orang salah satu yang mencari buah tersebut, semua kota Madinah gak ada yang punya kecuali cuma 1 orang, Abdurrahman bin Auf. Berarti semua stok sudah di Abdurrahman bin Auf. Kata beliau, laku gak laku pokoknya saya simpen, kalau gak laku ya dibuang, laku ya udah. Tiba-tiba ada orang yang nyari buah tersebut, dibeli dengan harga 10 kali lipat Bapak Ibu. Gimana mau miskin kayak gini ya? Mau miskin kok repot ya? Betapa sulitnya hidup kita ini saat ini, mau kaya nggak kaya-kaya dan repotnya luar biasa. Kenapa? Karena yang kita dahulukan itu dunia bukan akhirat Bapak Ibu. Coba kita balik mindset kita. Memang tidak akan masuk hitungan matematika orang beli ke saudaranya dengan 2 harga kali lipat. Mustahil kalau ada orang sebaik itu hari ini. Yang di sini ada yang pernah membeli dagangan temannya 2 kali lipat harga? Angkat tangan. Pak Amir mengembalikan 4 kali lipat. Ini serius Bapak Ibu. Ada yang pernah beli dagangan temannya 2 kali lipat? Itulah iman kita ya. Makanya kita ini Masya Allah berat banget ya. Sehingga kalau kemudian dalam konteks dunia aja kita masih pelit ya, bagaimana dengan akhirat jemaah? Kalau dunia kita masih pelit, akhirat bisa dipastikan kita jauh akan pelit jemaah. Waktu scroll HP berapa jam minimal sehari? Oh iya, 5 jam. Oh banyak ya. Scroll Al-Quran minimal berapa jam? Oke, 20 menit sudah ngantuk, betul? Masya Allah. Kekuatan scroll HP itu, oh saya juga banyak Bapak, saya juga nyekal juga, sama sebenarnya. Itulah kita, dengan dunia kita aja pelitnya seperti itu, apalagi dengan apa? Akhirat. Sesuatu yang nampak aja kita pelit, apalagi yang tidak nampak. Baik, jangan sekarang rahimahullah. Sehingga wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala menyebut, lihatlah hari esok bagaimana akan datangnya hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, di surah Al-Imran ada ayat yang menarik ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Kahfi ayat 49, wa wadu'al kitabu fataral mujrimina
musfikina mimma fihi. Nanti ya di hari hisab, di hari kiamat, ketika diletakkan yang namanya kitab catatan amal. Ya, kita semua punya catatan amal jemaah ya. Catatan lembaran kejahatan, catatan lembaran kebaikan, itu semuanya kita miliki. Ya. Nah, ketika catatan itu kemudian diletakkan untuk orang-orang yang mujrim, nah ini digambarkan untuk orang-orang yang pelaku dosa, orang-orang yang pelaku maksiat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka musfikina mimma fihi. Mereka ini orang-orang yang langsung memiliki kekhawatiran, ketakutan yang sangat besar jemaah. Ya. Kalau ada kitab sebelah kanan, maka insya Allah dia adalah orang yang beruntung. Kalau kitab yang di sebelah kiri yang akan ditimbang dari golongan orang-orang yang mujrim, maka mereka akan musfikina mimma fihi. Tiba-tiba khawatir. Ya. Kayak kita lah Bapak Ibu, yang terakhir ini. Kayak kita di dunia. Kalau kita salah, terus mau disidang, khawatir apa takut? Apa tenang? Mau ekspresi setenang apapun, hati nggak mungkin Bapak Ibu. Orang itu kalau salah di dunia, ini di dunia ya, bukan di akhirat. Orang itu kalau salah di dunia, dia disidang, walaupun kesan ekspresinya itu adem, tenang, hatinya bergejolak. Ya. Lihat bagaimana negara kita itu. Jangan dikira adem ayem. Orang-orang lagi ada masalah, dikirain ketika punya uang bisa nyuap, bisa kemudian membungkam suara orang, dia gelisah. Al-ismu mahaka fi nafsik. Dosa itu menjadikan kita gelisah, menjadikan kita ini kemudian goncang jemaah. Dan ternyata terbukti di hari kiamat, orang-orang mujrim itu ketika kemudian ditimbang amalannya, musfikina mimma fihi, dia khawatir, takut. Ya. Sehingga gambaran di hari itu ternyata bisa kita rasakan di dunia. Kalau orang itu salah dan waktu disidang pasti merasakan kekhawatiran. Kecuali, nah di dunia ya ini Bapak Ibu ya, bukan di akhirat. Kalau orang sudah profesional dia salah, kadang-kadang udah nggak tahu ini benar apa salah. Siapa biasanya yang kalau punya salah dan dia bisa menutupi dengan baik dan profesional? Siapa Bu? Kalau orang punya salah dan sudah profesional, orang nggak tahu ini salah apa benar gitu. Ya jangan bilang masalah ijazah ya. Jadi kalau orang itu kemudian dia punya salah yang kemudian bisa ditutupi dengan rapat, dengan baik, bahkan orang nggak tahu, karena sudah tahu pro ya. Saya itu belajar dengan anak-anak kecil tuh. Ayo, udah pro belum katanya? Apa pro gitu ya? Ternyata main game Bapak Ibu. Ayo kalau pro sama saya juga sudah pro katanya. Pro berapa? Pro 23. 21.3 katanya. Ngeri bahasanya anak-anak Bapak Ibu. Kita nggak nyampe gitu ngikutin anak-anak. Ternyata pro itu profesional. Ya. Jadi kalau orang itu udah bohongnya di dunia udah profesional, kalau dikelaskan anak-anak tadi itu pro 2.12, itu ngeri sama, ya. Tetapi pertanyaannya, sepro apa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tidak ada persidangan kecuali persidangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang terakhir sebagai closing, kita dimudahkan hisab kita di yaumul qiyamah dengan catatan kita juga selama di dunia selalu beramal soleh untuk memperberat timbangan kita nanti di yaumul mizan. Wallahu ta'ala alam. Perkataan Ibu sekalian, Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.